Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, hari ini mudah-mudahan ini bahagian terakhir dari hadis yang pertama, jamaah. Hadis yang pertama. Yang lalu kita sudah banyak baca hadis, jamaah ya. Sudah berapa kali pertemuan hadis yang pertama itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hadis yang pertemuan yang terakhir. Baik. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qad. Wa amma hajrul muslimi akhahu faqa salasati ayyamin fa haramun illa min uzrin. Adapun menjauh seorang muslim dari saudaranya muslim yang lain. Jadi gini, saudara itu ada saudara sedarah, ada saudara seakidah, ada saudara sekemanusiaan. Jadi kalaupun kita tidak saudara sedarah, masih ada saudara seakidah. Kalaupun saudara seakidah, misal kata tak ada, masih ada saudara sesama manusia, sekemanusiaan. Sekarang ceritanya muslim sama muslim. Si muslim hajru, dia menjauh dari muslim yang lain. Di sini disebut saudaranya, mungkin di terjemahan pun disebut saudaranya. Ini menandaskan bahwa maksudnya adalah saudara seakidah. Dia menjauh. Maksud menjauh di sini bukan badan dia menjauh. Maksudnya kalau dalam bahasa kita hari-hari tidak teguran. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Kecuali ada alasan. Kecuali ada alasan. Kalau ada alasan yang dibenarkan agama boleh. Misal kalau awak tegur dia menjadi lantamnya. Karena ada orang gitu ya. Kalau awak tegur dia, wah rasa dia masyarakatnya malum lah. Rasanya kalau awak negur dia duluan, wah hebat. Ini berbahaya. Bukan pertimbangan pribadi kita, berbahaya bagi dia. Sebab dia nanti jadi merasa hebat. Okey, saya tak tegur, boleh. Tak ada masalah. Seingat saya sampai sebulan enggak ditegur. 3 orang sahabat Nabi tidak ikut perang. Itu baca surat At-Taubah. Sampai Allah perintahkan bekot. Jadi sekota Madinah enggak negur orang itu yang. Sekota Madinah orang yang tidak tegur mereka. Sebulan. Rasa mereka ini bumi ini doqat. Dot alif qaftah. Surat At-Taubah. Bumi ini rasanya sempit kali. Jadi itu ada alasan. Tapi belakangan disuruh Allah tegur, mereka pun bertaubat. Jadi kalau ada alasan yang dibenarkan agama, boleh kita enggak menegur. Ini hati-hati jemaah ya. Taksur aku nengok dah. Itu pribadi. Sur taksur ini pribadi, kenapa? Tetangga awak dia pas giliran wirid, awak diundangnya pun enggak. Ini perkara piring 2 piring nih. Kan? Gini jamaah, jangan gara-gara ini lah. Kan biasa, yang gitu-gitu biasa. Yang saya sampaikan nama yang mudah-mudahan inilah khususnya. Biasa tuh. Kan? Tak usah apa yang gitu-gitu, jangan masuk hati. Tapi yang benar nih. Tak bisa ini kalau ditegur kawan nih, mak menggeliting bukan tanggung nih, hajab nanti udah, boleh. Tak ada masalah. Tapi tebuk dada tanya iman. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Baik, kita teruskan. Wali zauji hajru zaujatihi fi maddaji ahad tahaqqaqat nusyuzuha. Seorang suami boleh hajru, menghijrahkan, menjauhkan, tidak menegur istrinya di tempat tidur.
Situ begitu. Kalau apabila nyata memang istri kita itu nusyuz, melawan suami pada yang dibenarkan agama. Kalau yang nggak dibenarkan agama, itu ada khilaf di kalangan ulama. Maksudnya nggak dibenarkan agama ini yang mubah-mubah saja. Apalagi yang makruh. Kalau yang haram sepakat ulama, itu tidak nusyuz. Lakinya minta tolong. Kamu mana? Pajak, tolong pasangkan nomor judi dulu sana. Singgah kau. Bininya tak mau. Lantas kita bilang melawan suami. Tidak, ulama sepakat. Ini istri tidak melawan suami. Tapi kalau yang makruh bagaimana? Suami suruh nanti masak jengkol. Itu kan satu benda yang makruh. Istrinya nggak mau. Apakah disebut ini melawan suami nusyuz atau tidak? Ini tidak sepakat ulama. Apalagi yang boleh-boleh saja. Nanti dari pajak kau tumis dulu kangkung nih. Tumis kangkung nih. Jangan macam biasa. Kau tambah situ rempah-rempah tak apa-apa. Kau masukkan bawang putih, jahe, kunyit, congkeh, apa rasanya bang? Biar aja lah, penting masuk semua. Nah, itu yang mubah. Istrinya tak mau. Apakah nusyuz? Tentu tidak. Karena ini yang mubah. Bukan, maaf saya. Ada khilaf di kalangan ulama. Tidak juga saya bilang tidak. Tapi kalau yang haram tadi, pasti tidak nusyuz. Yang wajib, pastilah nusyuz. Suami kata, kau nanti hadir di pesta dia kan? Sebetulnya aku tak tapi tak sedap. Tapi udahlah. Dengan syarat kau jangan menggeliting-geliting pula ikut-ikut nyanyi-nyanyi kau. Bininya tetap melawan, nusyuz. Karena itu wajib suami menjaga marwah istri. Nusyuz. Itu tak betul. Tapi yang makruh tadi ada khilaf. Apa yang sunat pun begitu juga. Jadi tidak mudah mengatakan istri nusyuz. Bisakah suami disebut nusyuz juga? Bisa. Bisa. Bila suami tidak memenuhi hak-hak istri. Itu suami bisa disebut nusyuz juga. Oke, hari ini cerita tentang istri. Jadi kalau nyata istri itu nusyuz, maka boleh suami bekot istri. Tapi tetap di tempat tidur. Tetap di tempat tidur. Itu hebatnya Islam. Islam ini dia tidak kanan, tidak kiri. Dia di tengah. Dia tidak disuruh usir istri. Tidak. Tetap di tempat tidur. Tapi bekot. Ya. Tak perlu pasang tabir. Di tempat tidur tadi, pasang tabir. Kau sana aku sini. Apalagi pasang tirpek pula. Kau sana aku sini. Nggak ada tuh. Jangan melampau. Jamaah. Ya, kadang suami ini macam raja diraja dia sama bini dia. Fanzur akhi mastamali hadzal hadisu minal mahasini. Perhatikan wahai saudaraku kandungan hadis ini. Ini kalau mau dibaca lebih lanjut, luar biasa satu hadis ini jemaah. Luar biasa. Ini masuk hadis yang menjadi bahagian daripada ajaran agama kita. Yang sudah kita baca di awal dulu. Ada 4 hadis lebih kurang. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang ahli hadis. Ini panjang nama beliau jemaah. Inilah yang nomor 1, Imam Bukhari. Yang nomor 2 itulah Imam Muslim. Panjang namanya saya tak bacakan. Di terjemahan panjang juga tak? Panjang namanya itu panjang. Jadi apa yang ada di terjemahan kita begitulah. Selalu kita sebut Imam Bukhari itu nama, sebetulnya bukan nama Imam Bukhari itu. Bukhari itu karena daerah beliau dari Bukhara, maka disebut Bukhari. Nama beliau itulah tadi itu, yang panjang itu. Jemaah ya, demi menghemat waktu saya tak bacakan pada kita. Allazaini hum ashahul kutubil musannafati. Kedua kitab ini, kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah kitab hadis yang paling sahih, yang paling sah, yang paling valid di antara kitab-kitab hadis di dalam ajaran Islam. Jadi dalam ajaran Islam setelah Al-Quran dia merujuknya ke hadis. Dan di dalam hadis pun ada urut-urutan. Ada kitab hadis 6, ada kitab hadis 7 tambah Imam Ahmad, ada kitab hadis 9. Dari semua itu, yang nomor 1 adalah Sahih Imam Bukhari. Baru kemudian Sahih Imam Muslim. Dan kedua-dua ulama ini seperti yang pernah saya sampaikan, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ini penting supaya kita faham bahwa ilmu dalam Islam tersebar.
Kemana pun ada, di Arab ada, di luar Arab ada, asal orang mau. Ya, baik. Wa manaqibuha katsiratun syahiratun la nutilu biha. Sejarah hidup kebaikan daripada kedua ulama ini sudah termasyhur, tersebar luas banyak sekali. Kita tidak berpanjang kalam tentang itu. Di antara syair yang ditulis oleh Imam Bukhari, "Ightanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtatan. Kam sahhin ra'ita min ghairi saqamin zahabat nafsu sihhatu faltatan." Manfaatkan waktu luang. Maksud Imam Bukhari, gunakan waktu sebaik-baiknya. Fatla ruku'in, sebagus-bagus ruku'. Maksudnya adalah sebagus-bagus mengerjakan solat. Jamaah solat ini jangan sambilan. Hadis Rasulullah baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Udah kemarin kita baca di sini. Sudah pernah. Sudah tamat pun. Allah berikan kita harta itu untuk dua saja. Lituqama bihi shalah wa tu'tiya bihi zakah. Supaya dapat dengan harta itu kita menegakkan solat dan dapat mengeluarkan zakat. Jadi seluruh hidup kita ini porosnya adalah solat. Maka kalau hidup kita ada yang lebih penting lagi dari solat, keliru kita. Ya. Maka kita cari duit untuk solat, bekerja untuk solat, bergaul untuk solat, berolahraga untuk solat. Solat itu adalah pusat. Bagaimana pusaran? Kalau kita di laut kurang nampak, tapi kalau di sungai nampak. Lubuk. Lubuk itu airnya berputar. Bagaimana hebatnya pusaran yang di tengah itu mempengaruhi pusaran di sekitar lubuk. Seberapa dalam lubuk, begitulah pusaran di tengah. Pusaran yang di pinggir, yang di tengah itulah solat. Macam mana hebatnya solat kita, itu mempengaruhi hidup kita. Jadi bukan solat itu sambilan. Orang Islam ini membuat solat sambilan. Tidak, solat di atas. Solat menjadi sumbu, solat menjadi pusar. Jamaah. Itu dia. Jadi tak ada lain. Maka kata Imam Bukhari, "Ightanim fil faraghi fatla ruku'in." Manfaatkan waktu luang sebaik-baiknya untuk mengerjakan solat sebaik-baiknya. Fatla ruku'in artinya kelebihan rukuk. Rukuk maksudnya solat. Karena boleh jadi mati kau tiba-tiba. Kata Imam Bukhari. Mati kau boleh jadi tiba-tiba. Berapa banyak kau tengok orang sehat tanpa sakit, tiba-tiba melayang jiwanya yang sehat, faltatan, seketika. Maka mati nggak ada hubungan dengan apapun. Ini aku bagi tahu. Mati tidak ada hubungan dengan apapun. Dengan sehat, dengan sakit nggak ada hubungan. Kalau sehat, lama mati. Kalau sakit, cepat mati, nggak ada hubungan. Dengan tua, dengan muda. Kalau tua lebih dulu mati dari anak muda, nggak ada. Dengan kaya, dengan miskin, semuanya nggak ada. Bahkan malaikat Israel pun nggak tahu siapa yang akan mati. Itu rahasia Allah. Kalau disuruh cabut, cabut. Nah, ini kita lalai. Nggak ada jamaah. Jadi ini mau saya ingatkan berkali-kali. Solat, solat, solat. Kita nih, kuperhatikanlah. Aku bukan ngintip-ngintip, nengok saja sepintas begitu. Lebih paten, lebih rapi kita untuk undangan daripada untuk solat. Padahal Nabi kalau pakai bahasa orang Malaysia bertungkus lumus mengurus solat kita itu. Tapi kita nih kalau untuk undangan, rapi kurang rapi. Kancing naik 1 senti pun, luruskan balik. Luruskan. Wah, macam robot tegang dia di tempat undangan. Tapi kalau untuk semayang, kusut kurang kusut pakaian tadi. Jelek kurang, yang penting ikhlas awak, ikhlas. Inilah yang menaikkan marah Haji Bakhil. Tahu Haji Bakhil? Kawan P.Ramlee, nontonlah film P.Ramlee. Kawan itu Haji Bakhil tu. Kan? Ini bikin marah Haji Bakhil macam ni. Dia mah. Kan? Ini saya mau bagi tahu. Itu kata Imam Bukhari. Rapi kita solat ni. Tunjukkan kita pentingkan solat. Semua ni enggak ditanya Tuhan ni, enggak diperhatikan Tuhan. Semua enggak diperhatikan Tuhan. Nomor 1 solat kau beres enggak?
Wah, aku sholat kurang ya Allah, ya Allah. Tapi kalau pergi undangan sana sini, oh rapi. Ah, ada. Hadis Rasulullah awaluma yuhasabu. Yang pertama diperiksa dari manusia adalah sholatnya. Aku mau bagi tahukan, yang beres, sholat beres, jemaah, bukan mahal, bukan baru, bukan mewah, beres, rapi. Ini untuk sholat rapi, ya. Khatimatun najis, penutup. Ikhwani min man akan akil, wahai saudaraku yang berakal, yang cerdas, yang cerdik, yang mengerti mana musuh, mana kawan, mana kesempatan baik, mana kesempatan buruk. Wa ya'lamu annahu maitun fa inna yarda fid dunya bil quti fi ma yunasibu dzalika. Dan dia tahu bahwasanya sesungguhnya dia itu adalah sebujur bangkai. Kita ini sebenarnya sebujur bangkai. Orang yang berakal cerdas itu, orang yang mengerti itu, sadar betul dia sebenarnya dia sebujur bangkai. Dia rela dalam hidup dunia ini asal ada makan yang cukup untuk dia. Poros utama sholat. Poros utama sholat. Maka kalau cukup makan untuk mengerjakan sholat, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Lebih dari itu sedekah. Jamaah. Wa yashtaghilu bi amalil akhirah. Sibuk dia mengerjakan apapun untuk kejayaan akhirat. Saya sudah bagi tahu berkali-kali. Jangan salah faham terhadap dunia, terhadap akhirat. Jamaah. Jangan salah faham. Ya. Sahabat Nabi paling ngerti itu. Kalau kasih akhirat aja, macam mana awak di dunia ni? Ini berarti yang bantah tak mengerti. Akhirat itu nggak ada kerja. Semua kerja di dunia. Sehingga dari sisi inilah saya berani mengatakan sebenarnya hidup kita bukan akhirat, tapi dunia. Sebab apa? Di akhirat nggak ada kerja lagi. Cuma satu aja kerja kita di akhirat. Cuma satu. Tak ada lain. Naik, turunkan napas. Itu aja di akhirat. Maka sebetulnya hidup kita di sini. Buat bagus-bagus ini. Di akhirat hanya naik turunkan napas untuk ngambil upah. Situlah saya berani mengatakan hidup kita sebenarnya adalah dunia. Bukan maksudnya tinggal di sini, bukan. Di sinilah kita bisa berbuat baik sebaik-baiknya untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Ini jangan salah-salah paham, jemaah. Jangan salah-salah paham pada kita semua. Nantilah tunggu. Enggak apa-apa awak di dunia, yang penting baik di akhirat. Macam mana kau bisa baik di akhirat? Coba jemaah. Karena di akhirat semuanya orang baik. Di akhirat semuanya orang baik. Yang baik tak baik itu di mana? Di dunia. Sampai Al-Quran mengatakan di akhirat semua orang beriman. Cuma imannya sudah tak lagi bermanfaat. Maka di sini. Jangan tunggu nanti. Orang yang akalnya cerdik-cerdas, dia sadar betul dia bangkai sesungguhnya. Dia rela mendapatkan makanan di dunia ini yang sesuai untuk dia memenuhi hukum Allah Ta'ala. Dia sibuk dengan mengerjakan kejayaan akhirat. Karena akhirat itulah darul qarar. Dunia akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Sedangkan dunia adalah darul fana, tempat binasa. Ini hati-hati ya. Jangan salah faham. Ali bin Abi Thalib kalau mau aja mengatakan, qadir tahalatid dunya mudbiratan wal akhiratu muqbilatan. Fayakun min abna'il akhirah wa yakun abna'id dunya. Fa inal yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amalun. Dunia ini akan mundur. Dunia ini mundur di belakang kita. Dunia ini tinggal di belakang kita. Sementara akhirat akan menyongsong kita. Aja. Khalifah Ali dah bilang begini, mau apa lagi? Dia bukan hanya menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah, satu di antara 12 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia katakan, dunia ini tinggal, mudbiratan. Sementara akhirat menyongsong, datang. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang masa berbuat, bukan masa berhitung. Tapi nanti besok masa berhitung, bukan masa berbuat.
Maka berkhayal kalau ingin baik di akhirat. Mau baik di akhirat? Baiklah di dunia. Ini harap difahamkan. Jangan nanti. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang. Kalau orang ni kita tengok, Masya Allah. Putih kulit dia. Rambut dia pun indah. Pakaiannya pun putih. Jadi waktu Rasulullah duduk-duduk, ngaji. Duduk-duduk. Rasulullah itu kalaupun kombur-kombur, isinya mengaji. Duduk-duduklah Rasulullah, kombur-kombur. Duduk-duduk. Datang seseorang. Kulitnya putih, rambutnya hitam, baguslah aja, pakaiannya putih. Fasallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Farad alaihi salam, Rasulullah pun balas salam tadi. Itu masalah di dunia. Dia tanya sama Rasulullah, apa dunia itu? Ini yang berkali-kali saya bilang sama kita. Kalau kita bertamu ke rumah orang soleh, nggak usah tanya yang lain-lain, sehat apa, nggak usah tanya. Kenapa nggak perlu tanya? Kalau sakit, kita akan sambutnya kita itu. Sehat lah itu dah. Sehat ini. Nah, kalau dia bilangnya sakit, mau ngurus dia. Kadang-kadang basa-basi kita ini basi. Ya maaf. Jumpa orang soleh, korek ilmunya. Itu kesempatan, korek terus. Satu jam di rumah dia, pulang banyak ilmu. Kalau tak terjawab dia, berarti ini ustaz atau orang alim ini, itulah yang sikit tadi, itulah ilmu dia. Sejam awak datang, sikit itu yang dia jawab. Itulah mungkin ilmu dia. Jamaah. Tapi kalau mungkin lebih lagi, sejam itu dapat kita. Itu. Saya mau bagi tahu kan. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, salam. Kata Rasul, salam. Orang muda tadi pun dia tanya, apa dunia? Rasul jawab, faqala dunya kahilmin naim. Wa ahluha mujazuna wa mu'aqabuna. Dunia itu macam bunga tidur, macam mimpi, kata Rasulullah. Bunga tidur. Dunia ini macam mimpi. Di dalam mimpilah awak jadi raja. Makanya pas bangun subuh, awak cepat solat, habis itu tidur lagi. Nak sambung lagi mimpi jadi raja tadi. Rupanya memang mimpi raja juga awak, tapi dah dikudaita sama rakyat awak rupanya. Mimpi tadi, sambungannya jemaah. Coba ini. Dalam mimpilah kita sedap-sedap. Ini dunia ini macam mimpi, kata Rasulullah. Pengisi dunia ini dibalas baik, dibalas buruk. Mana yang baik-baik, buruk-buruk. Ditanya lagi oleh Allah, "Famal akhiratu?" Akhirat ini apa? Akhirat ini apa? Akhirat apa pula? Ditanya, dijawab Rasulullah lah dengan membaca surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 7. Itulah akhirat, kata Rasulullah. Apa akhirat itu? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok ada di dalam surga, sekelompok ada di dalam neraka sa'ir. Itulah akhirat. Tak ada tempat ketiga, jamaah. Kalaupun ada tempat ketiga namanya A'raf, bukit-bukit yang ada di antara surga dan neraka. Itulah diisi oleh orang-orang yang belum mendapat dakwah Rasulullah. Atau mereka meninggal sebelum Rasulullah jadi Rasul. Atau mereka meninggal sebelum balik. Termasuk anak-anak orang kafir. Pada akhirnya, kemana nanti mereka? Ada banyak penjelasan ulama. Satu di antaranya adalah akhirnya mereka mendapat kasih Allah. Dimasukkan ke dalam surga. Akhir-akhirnya, tempat itu cuma dua. Surga dan neraka. Jadi kata Rasulullah kepada orang yang bertanya tadi, akhirat adalah sekelompok di dalam surga, sekelompok dalam neraka. Tanya lagi dia, mal jannah, apakah surga itu? Jamaah, jannah diterjemahkan jadi surga. Surga itu bahasa Sanskerta. Jannah itu sama dengan taman. Sama aja. Cuma kalau saya artikan jannah taman, kita heran. Kok bukan surga? Itu artinya sama. Ya, apa surga itu? Dia jawab, anta turkat dunya li talibi na'imiha abadan. Kau tinggalkan dunia ini bagi para penikmatnya selamanya. Bahasa kita, kau tinggalkan dunia ini bagi orang yang khayal dalam kenikmatan hidup dunia ini. Itulah surga. Jadi surga bila kita mampu meninggalkan kenikmatan dunia untuk penghayalnya.
Apa maksudnya? Sedangkan agama tidak melarang kita menikmati yang nikmat-nikmat. Apa maksudnya? Hatimu ini jangan terpaut pada kehidupan dunia. Itulah maksudnya. Ya, itulah maksud. Hati kita ini jangan terpaut. Pun kalau kita menikmati nikmat dunia ini, cepat ingat itu nikmat Allah Ta'ala. Nah, berarti kan nikmat juga itu, Pak. Rasul katakan tadi, tak boleh. Tinggalkan dunia ini. Untuk orang yang suka nikmat-nikmat dunia ini. Bukan itu makna. Maknanya khayal orang dengan nikmat dunia ini. Itu yang salah. Ya. Lantas ditanya lagi, fama khairu hadil ummah. Dari umat nih, apa yang terbaik? Ya, dia tanya lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, alladzi ya'malu bi ta'atillah. Orang yang taat patuh kepada Allah. Itu yang baik. Nabi dah jawab begini, ada jawaban lain, jemaah. Aku bukan mengajak kita untuk jumud, beku pikiran, tidak. Nabi itu orang cerdas. Michael Hart saja mengakui beliau orang yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia, nomor 1 beliau. Belakangan baru dibawa sampai 100 orang, sampai 99 lagi nambah jemaah. Ya, Rasul sudah bilang, khairu hadhihi ummah, yang terbaik dari umat ini Rasulullah alladzi ya'malu bi ta'atillah, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Lantas ditanya lagi oleh yang datang tadi, fa kaifa yakunu fi haraj? Bagaimana semestinya manusia bersikap di dunia ini? Dijawab oleh Rasulullah, musymiran qatalabil qafilah. Dia mesti semangat seperti orang yang mencari rombongannya yang hilang. Karena kalau di padang pasir, kalau kita kehilangan kafilah, kehilangan rombongan, wah itu dahsyat, ngeri jemaah. Bisa sesat, bisa mati. Walaupun tidak mati oleh binatang-binatang buas di padang pasir, kalau kita tidak dapat makanan, bisa mati kekeringan, mati kelaparan di padang pasir itu jemaah. Begitulah orang dalam hidup dunia ini. Semangat dia seperti mencari kafilah yang dia ketinggalan. Artinya, semangat dia dalam beribadah menuju akhirat itu. Ditanya lagi, fakamil qararu fiha, berapa lama orang tinggal di dunia ini? Dijawab lagi, kal mutakhallifanil kafilah, seperti orang yang ketinggalan dari rombongan. Biasanya di padang pasir orang ketinggalan dari rombongan, dia segera untuk menjumpai rombongannya lagi. Jadi tak lama itu jemaah, kena takut. Takut itu kalau ketinggalan sendiri takut. Selain ada binatang buas, ada juga qati'ut thariq, penyamun. Lain itu juga ada kelaparan kalau tak dapat wasi. Nah, ini harap difahamkan. Jadi berapa lama orang menetap tinggal di dunia ini? Kal mutakhallifil kafilah, seperti orang ketinggalan dari rombongan. Sebentar saja, tahu-tahu, jamaah, ya tahu-tahu. Memang betul lah kita kemuthalifan kafilah, seperti orang yang ketinggalan rombongan. Mungkin di terjemahan sebut kafilah. Saya mengartikannya rombongan, jamaah. Orang yang ketinggalan rombongan kan tak mau lama dia. Macam kita kalau ketinggalan bus pariwisata, kejamlah ketawa, kejamlah. Masih betulkan kancing, betulkan ini. Orang udah berangkat, kan tak mau lama gitu. Mau kita cepat jumpa rombongan tadi, jamaah. Kan? Begitulah kata Rasulullah Muhammad SAW. Seterusnya, ditanya lagi oleh orang tadi, fakam baina dunia wal akhirat. Jaraknya berapa lama dunia akhirat? Rasulullah jawab, ghamdatu aini, sekedip mata. Sekedip mata, jarak dunia akhirat. Nanti ada yang salah paham nih. Kedipkanlah. Yang nyuruh kau kedip mata siapa? Kan dia tidak saja. Ini maksudnya, begitu mati, sampailah orang ke akhirat. Sekedip mata tek, dari buka tutup selesai. Dulu saya ngajinya malam Kamis. Ustaz itu bilang begitu. Masjid Jami Belawan. Itu antara maghrib isya. Gurunya Allah yarham Ustaz Muhammad Ayyub Abdurrahman. Belakangan baru saya tahu kitab yang beliau baca itu. Kitab Bahrul Mazi. Itu kitab hadis Imam Tirmizi diterjemahkan dalam bahasa Arab Melayu. Bahrul Mazi, jamaah. Tak tebal. Cuma 22 jilid aja. Jamaah. Belakangan baru saya tahu. Itulah macam mana.
Jarak dunia akhirat ini, kata dia, sekedip mata. Awak nama remaja. Cuma sekedip mata, sebentar kali. Rupanya maksudnya mati. Hidup ni mati kan tutup mata awak. Habis sampai akhirat jemaah. Mau apa lagi? Tak bisa kalau kayak gini, kalau kayak gitu. Maunya jangan kayak gini, jangan keadaan kita jemaah. Waktu dialah yang mampu menampar kita tanpa suara. Ini aku ingatkan sama kita jemaah. Waktu itulah yang dapat menampar kita tanpa bersuara. Tahu. Masih ada lagi ngaji hari Sabtu tuh. Mau ngaji lawak. Kenapa? Udah 3 tahun dia tak ikut ngaji rupanya. Coba, tahu. Masih datang dia. Rupanya Ustaz nak ganti. Ustaz itu yang dulu mana? Udah lama, is dead. Kata awak. Jangan koreksi aku bahasa Inggrisnya ya. Udah lama dia is dead. Apa lagi? Saya mau bagi tahu. Saya tidak sasarkan kepada yang sepuh-sepuh ini, yang muda-muda. Hati-hati. Ya. Sekedip mata. Tiba zahaba rajul. Orang yang tanya-tanya tadi pergi. Falam yarau ahadun. Sudah dia pergi tengok, tak ada yang nampak. Siapa? Rasulullah bilang, hadza Jibril. Itulah tadi malaikat Jibril atakum yazhadukumud dunia. Dia datang kepada kalian, dia mau ngajari kalian tentang zuhud dalam hidup dunia. Tapi sayang, kita memahami zuhud ini merana, miskin. Itulah zuhud. Kalau Ustadz, selop Jepangnya, udah tipis sekali. Saking tipisnya Jepang, udah tak tahu lagi. Selop apa nih sekarang? Inilah Ustadz yang zuhud. Kata kita. Kalau pakai baju dia, kancingnya dah lain warna. Biasanya kan putih-putih semua. Ini putih, coklat, ada macam-macam. Ini Ustadz kami, ini macam zuhud orangnya. Kata kita bukan. Itu Ustadz kaum merana. Jamaahnya tidak open. Itulah. Apa namanya, gantikan baju si Ustaz, gantikan kalau dia pakai sarung si Ustaz, gantikan. Terlambat. Kenapa terlambat? Itulah Ustaz tadi masak dulu di rumah. Gitulah Ustaz kami rendah hatinya. Bukan kalian yang tak pengertian sama Ustaz kalian itu. Biar paham. Jaminkan kenapa jamaahnya? Ustaz kalau pas hari ngajar di rumah kami, di masjid kami, di musola kami, di arisan kami, di perwiritan kami, sepanjang hari itu jangan masak. Kami siapkan catering ke rumah. Kurasa Ustaz itu pun demam. Ngapa ada jamaah baik kali ini? Karena dia saya jamaah pengajian ini pelit-pelit. Saya mau menceritakan sama kita zuhud ini apa? Zuhud ini jamaah, supaya mudah paham kita zuhud ini. Semua yang kita lakukan, semua yang tidak kita lakukan, dengan sesedikit ilmu kita, yakinkan itu membuat mudah urusan kita akhirat. Gitu aja lah mudahnya memahamkan zuhud. Apapun yang kita lakukan, apapun yang tidak kita lakukan. Mungkin kita lah orang bodoh, okeylah. Sebodoh-bodoh kita, yakinkan diri kita apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan itu akan memudahkan urusan kita di akhirat. Itulah yang disebut zuhud dalam kehidupan dunia. Supaya mudah memahaminya, jamaah. Walaupun nanti ulama menceritakan lebih halus. Ya, baik kita teruskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pada hari kiamat nanti, dunia dirupakan Allah, didatangkan Allah. Nampak kalian dunia ni? Tengok kalian ni. Tengok ni dunia ni, tengok. Kira-kira begitu. Dinampakkan Allah ala suratin ajuzin syamta'a zarqa'a. Dinampakkan Allah dalam bentuk seorang tua renta. Yang rambutnya pun mungkin keperak-peraan, warna matanya pun hijau, dah saking tuanya jemaah. Giginya menonjol-nonjol. La yara ahadun illa kariha ru'yataha. Tak seorang pun kalau menengok dia pasti tak suka. Tak seorang pun jemaah pasti kalau menengok tak suka. Itu dibuat Allah kan. Fayuqalu lahum. Lantas di akhirat nanti ditanya sama kita manusia, ta'rifuna hadhi? Tahu kalian? Kenal siapa ni? Fayaquluna na'udzubillah min hadhi. Ya Allah kami berlindung denganmu ya Allah. Tak siapa ini? Hari-hari tak tahu kami ni ya Allah.
Fayuqalu lahum, lantas ada suara menjawab, hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa taqaltum 'alaiha. Aduh, ngeri ya. Inilah dunia yang kalian bangga-banggakan. Inilah dunia yang kalian bertengkar, berkelahi, bertekak, bunuh-bunuhan untuk mendapatkan dia. Tengok jemaah. Ini harap difahamkan ya. Ini supaya kita faham. Jadi jangan khayal. Jangan khayal. Tapi jangan pula salah gajinya. Kita tidak terlibat dalam kemakmuran dunia ini. Salah. Jadikan keterlibatan kita dalam kemakmuran dunia ini untuk kejayaan kita di akhirat. Di dalam kitab Munabihat disebutkan, la tuhibbu dunya fa inna laysat bidaril mu'minin wa la tuhibbu syaitana fa innahu laysa birafiqil mu'minin wa la tuhibbu ahadan fa dzalika bi hirfatil mu'minin. Jangan kalian cintai dunia ini, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal sejati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan kawani syaitan, karena syaitan bukan kawan bagi orang yang beriman sejati kepada Allah. Jangan sakiti siapapun. Terjemahan, jangan sakiti siapapun, karena itu bukan pekerjaan orang beriman. Jangan sakiti fisiknya maupun psikisnya. Jangan sakiti jamaah, jangan. Dan Nabi bilang begini apa lagi? Fayaman bainadi ahwalul hisabi wassirati ya qalilal wafai ya kathiral muzri wal imbisati. Wahai orang yang di depannya sesungguhnya terang sudah huru hara perhitungan akhirat itu. Wahai orang yang sebenarnya di depannya jelas sudah huru hara titian itu. Wahai orang yang sedikit memenuhi janji, tapi banyak alasan dan bersenang-senang. Waya mutakasiran fi taati maulahu. Wahai orang yang malas taat patuh kepada Tuhannya. Wa fi ladzati hawahu fi nasyatin. Tapi kalau untuk memenuhi kemauan, keinginan, hasrat dirinya, bukan tanggung rajin dan semangatnya. Ya mubarizan maulahu bil ma'asi. Wahai orang yang berani secara terbuka menunjukkan durhakanya kepada Tuhannya. Asrafta fil ifrati. Engkau sudah melampau batas. Ya dha'ifan an hamlis aswabihi. Wahai orang yang lemah untuk memikul pahalanya. Kaifa tuqawi ala hablis siyati. Bagaimana mungkin kau sanggup memikul dahsyat sakitnya cambukan Allah Ta'ala. Farfa yadika ma'a. Angkatlah kedua tanganmu bersamaku. Wakul, ucapkan. Ilahi, wahai Tuhanku, bihaqqi karomika, dengan kebenaran kemuliaanmu. Istamilna fi jami'i ta'ati. Arahkan kami untuk mematuhi, melaksanakan seluruh ketaatan pada dirimu, ya Allah. Wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda fi jami'i awqati. Berikan kami taufik agar kami mengerjakan apapun yang kau sukai dan kau ridhoi di sepanjang waktu. Waghfir lana bijudika. Ampunkan dosa kami dengan sebab kemurahan-Mu, ya dzal judi jami'az zallati. Wahai Tuhan yang Maha Dermawan di seluruh kesalahan kami. Wa ikizna, bangkitkan kami, sadarkan kami bijai Muhammadin sallallahu dengan kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu min sanatil ghaflati, dari ngantuknya lalai kami. Warzuqna tayaqquza, beri kami kemampuan untuk senantiasa waspada fima bakia, terhadap sisa umur kami. Wattazakkura, tetap ingat lima qad fata, terhadap kebaikan yang telah lewat tak sempat kami kerjakan. Wasallimna fid darain, terima kami di dunia dan akhirat. Selamatkan kami min jami'il afati, dari seluruh bahaya kejahatan, kelalaian, ketergelinciran, dan seterusnya. Selesai hadis pertama jamaah, insya Allah dalam hari Sabtu depan masuklah kita hadis yang
kedua itu cerita tentang apa iman, apa Islam, apa ihsan. Itu akan datang. Jadi sore ini sampai sini dulu. Diharapkan dapatlah kita sudah ilmu tentang niat. Sebatas yang diterangkan Tuan Syekh kepada kita. Jamaah. Tentu lebih luas lagi ada penjelasannya. Tapi diharap ini sudah adalah cukup untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.